Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Baik, buku ini memberikan kita cara untuk menjaga kesehatan kita melalui prinsip yang ada di Eden untuk kita dapat hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada saat kita menghidupkannya, ada beberapa poin penting yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh memiliki pola perubahan hidup yang menambahkan umur kita di hari-hari mendatang, dan juga kita memiliki kekuatan harian yang merangkul fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk kita mencari Tuhan lebih dekat, dan juga kita memiliki wawasan yang luas tentang manusia dan penciptanya. Jadi melalui buku ini kita akan belajar bagaimana prinsip yang sesungguhnya yang Tuhan ingin kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi prinsip yang ada di Eden harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita juga. Bacaan kita kali ini judulnya adalah makanan yang semua orang tidak butuhkan. Ayat intinya terambil dalam Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kesehatan yang baik bukanlah hasil dari mengikuti tradisi atau selera. Itu berdasarkan kerjasama dengan hukum kesehatan yang ditetapkan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Dan susu hewani tidak ada dalam menu aslinya. Susu menjadi populer setelah air bah, ketika Tuhan memberi manusia daging untuk dimakan karena kekurangan akan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Namun diet sekunder ini jauh lebih rendah dan mengakibatkan pengurangan jumlah tahun hidup manusia secara drastis. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana makanan yang semua orang tidak butuhkan di dalam tubuhnya. Diceritakan di dalam ayat intinya dikatakan bahwa sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia ada orang yang belum memahami akan kebenaran. Berarti dia masih sebagai anak kecil yang belum memiliki pilihan, atau anak kecil yang masih pengen disuap terus-menerus. Tetapi di sini katakan bahwa makanan keras adalah untuk orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih dapat membedakan yang baik dan jahat. Dari sini kita belajar bahwa pada saat kita ingin untuk berada di posisi itu terus-menerus, berarti kita sebagai anak kecil yang tidak mau untuk memahami akan ajaran kebenaran itu. Tetapi pada saat kita mau seperti orang dewasa yang mau untuk makan makanan yang keras terus, berarti kita sedang belajar untuk dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang jahat. Jadi pelajaran ini menceritakan kepada kita bahwa kehidupan kita manusia bukan hanya di titik yang sama terus-menerus, tetapi bagaimana kita harus berlatih untuk mengeluarkan setiap potensi yang kita miliki, supaya itu bisa menjadi satu pelajaran untuk kehidupan kita, untuk bertumbuh, untuk mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan menceritakan ini untuk kita dapat ambil bahwa kita adalah orang-orang dewasa, berarti kita sudah dikatakan di sini bahwa memahami akan ajaran kebenaran, sehingga kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi di sini juga dikatakan bahwa kesehatan yang baik bukanlah dari hasil mengikuti tradisi. Kebanyakan orang mengatakan bahwa dengan dia melakukan satu olahraga saja sudah membuat tubuh dia sehat. Tetapi di sini dikatakan bahwa kesehatan yang baik bukanlah melalui hasil dari tradisi, tetapi bagaimana belajar untuk menjalankan akan hukum kesehatan yang ditetapkan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Jadi Tuhan mengetahui kesehatan yang kita miliki bukan kita buat sebagai tradisi, tetapi kita mengikuti apa yang Dia sudah tuliskan untuk kita belajar bagaimana kita patuh kepada Dia, bagaimana kita mau untuk menurut kepada setiap apa yang sudah tuliskan untuk kita dapat pelajari bersama-sama. Di sini juga dikatakan bahwa susu hewani tidak ada dalam menu aslinya, atau Tuhan tidak menjadikan susu hewani itu untuk menjadi menu di dalam kehidupan kita. Sehingga di sini dikatakan bahwa susu menjadi populer setelah air bah, ketika Tuhan memberi manusia daging untuk dimakan dan kekurangan akan buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Dari susu hewan ini tidak ada di menu, tetapi yang dibuat oleh manusia ini supaya berada di dalam menu tersebut. Pada saat mereka membuat susu ini menjadi populer itu setelah air bah, karena tidak ada lagi kacang-kacangan, sayuran, biji-bijian, dan juga buah-buahan. Tuhan memberikan daging kepada mereka untuk mereka bisa makan. Berarti yang orang di dalam pikirannya adalah berarti susu pun bisa dikonsumsi. Apa yang akan terjadi di dalam meminum susu dari hewan ini? Dikatakan di sini bahwa diet sekunder itu lebih rendah dan mengakibatkan pengurangan jumlah tahun hidup manusia secara drastis. Jadi ada hal yang tidak
harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita merubah akan semuanya supaya kita memiliki kehidupan yang pantas di hadapannya. Tetapi kita sebagai manusia seringkali mau untuk mengikuti tradisi yang ada, untuk mengatakan bahwa itu adalah sehat, sehingga kita mulai mengonsumsi hal yang sebenarnya tidak ada dalam menu yang Tuhan buatkan di dalam tulisan-tulisannya. Pemerintah Amerika kini telah menolak pernyataan American Dairy Association (ADA) pada tahun 1974 bahwa setiap orang membutuhkan susu. Ada beberapa bahasa mengonsumsi produk susu, terutama bagi anak-anak. ADA tidak akan memberitahu Anda bahwa susu sapi terkait dengan peningkatan alergi, anemia karena kekurangan zat besi, penurunan kecerdasan, sensitif susu, kelelahan kronis, sakit kepala, nyeri muskuloskeletal, hiperaktif, mengompol, gangguan alergi yang agresif, dan hidung tersumbat, infeksi telinga, asma, dan gangguan pernafasan lainnya. Aterosklerosis dini, diabetes remaja, jerawat reumatik, artritis, kesehatan gigi, dan penyakit menular. Air susu ibu sebaliknya memberi bayi antibodi dan sel darah putih ibu yang melawan infeksi. Ini mengandung laktoferin yang cenderung menghalangi pertumbuhan E. coli di usus dan biasanya steril. Ada alasan mengapa Tuhan menjadikan susu sapi untuk anak sapi dan ASI untuk anak bayi. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana bahaya yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki kepintaran, yang merasa bahwa kepintarannya melebihi dari Tuhan itu, sehingga mereka mengatakan bahwa kehidupan setiap manusia selalu membutuhkan akan susu itu, tetapi mereka tidak pernah memberitahukan bahwa bahayanya susu yang terkait di dalam itu. Jadi kita lihat di sini bahwa pada tahun 1974 ini dikatakan bahwa setiap manusia membutuhkan susu, tetapi ada beberapa bahaya mengonsumsi produk susu. Dikatakan di sini bagi anak-anak itu sangat berbahaya karena pada susu sapi terkait dengan peningkatan alergi, anemia, kekurangan zat besi, penurunan kecerdasan, sensitif susu yang membuat gangguan kehidupan kita akan terjadi. Kita tidak merasa bahwa itu akan menjadi gangguan di dalam kehidupan kita, tetapi pada saat kita terus-menerus melakukan itu akan membuat kehidupan kita menjadi hal yang sudah jauh daripada Tuhan, atau kita melakukan hal-hal yang sudah merusaki akan tubuh kita sendiri. Padahal Tuhan menjadikan itu semua ada fungsinya, tetapi kita sendiri merusak akan semuanya. Kita merasa bahwa minum susu sapi itu sangat enak untuk kehidupan kita, tetapi di dalam pelajaran yang Tuhan ingin berikan kepada kita bahwa susu sapi fungsinya untuk anak sapi dan juga ASI untuk anak bayi. Berarti ada fungsinya masing-masing. Kalau untuk air susu ibu berarti itu untuk memberikan kita antibodi dari sel darah putih ibu untuk kita dapat melawan infeksi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dengan itu kita belajar bahwa mengapa Tuhan menciptakan susu sapi untuk sapi dan ASI untuk ibu. Kita lihat di sini bahwa semuanya membutuhkan hal yang sama. Kalau dijadikan untuk porsinya, jangan kita ambil. Seperti susu sapi sudah dijadikan untuk anak sapi, berarti jangan kita ambil itu untuk kehidupan kita, karena kita sudah dijatahkan Tuhan melalui air susu ibu yang sudah diberikan. Jadi pelajaran-pelajaran ini kita dapat belajar bagaimana apa yang sudah ada di depan kita, apa yang sudah menjadi porsi kita, jangan kita rebut dari orang lain punya porsi. Tapi kita belajar bagaimana apa yang kita sudah dapatkan, kita cintai itu, kita ambil itu sebagai satu hikmat bahwa ini adalah porsi saya. Mau sampai kapanpun, ini adalah kehidupan saya. Berarti saya harus melakukan yang lebih keras lagi. Karena pada saat saya mengonsumsi lebih keras atau makan makanan yang keras, saya akan bisa untuk belajar bagaimana bekerja dengan potensi yang maksimal. Susu hewani adalah makanan yang kontroversial. Susu rendah lemak ditemukan di antara 10 daftar teratas. Makanan sehat terutama karena kalsiumnya, tetapi kebanyakan tidak mengetahui bahwa kandungan protein susu yang tinggi menyebabkan hilang kalsium. Dr. Neil Nedley mengatakan dalam buku Proof Positive, puncak dari penelitian ekstensif saya tentang pokok bahasan mengenai susu adalah bahwa sama sekali tidak ada alasan kenapa manusia dewasa harus merasa bahwa mereka membutuhkan susu dari spesies lain untuk kesehatan. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana susu hewani adalah makanan yang kontroversial di dalam kehidupan kita. Seperti yang Dr. Neil Nedley ini menceritakan bahwa puncak dari penelitian ekstensif saya tentang pokok
bahasan mengenai susu adalah sama sekali tidak ada alasan karena manusia merasa bahwa mereka membutuhkan susu dari spesies lain untuk kesehatan. Jadi kita lihat di sini bahwa tidak ada alasan. Berarti Tuhan sudah menjadikan itu untuk porsinya dari produk susu tersebut. Jadi jangan kita merasa bahwa produk susu tersebut baik untuk kehidupan kita sehingga kita mengambil itu. Kita harus lihat di sini bahwa dengan susu yang rendah lemak, maka itu akan membuat kalsium yang ada di tubuh kita itu berkurang. Kita tidak rasa bahwa itu adalah hal yang merugikan di dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dengan apapun yang kita lakukan harus turut dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan akan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan dengan diri kita, tetapi harus kita lakukan dengan adanya Tuhan. Sebab itu marilah kita menjaga kesehatan kita dengan tidak memakan makanan yang orang tidak membutuhkan. Sejak zaman Alkitab, kesehatan hewani telah merosot. Sudah banyak peringatan ilmiah tentang susu dengan mengetahui bahwa penyakit sapi gila tidak bisa dibunuh dengan proses pasteurisasi saja sudah cukup untuk membuat saya menghindar dari susu. Apakah Anda butuh untuk minum susu? Mungkin tidak. Jika Anda percaya bahwa pola makan asli Tuhan adalah yang terbaik. Apakah Anda masih minum susu padahal seharusnya Anda sudah mengonsumsi makanan keras? Renungkan pesan dalam Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Baik, kembali lagi di akhir pelajaran menceritakan kepada kita bahwa zaman Alkitab kesehatan hewan telah merosot, atau sudah mengingatkan kepada kita bahwa dengan zaman yang sudah lalu itu sudah merosot karena tidak menjalani lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kembali lagi banyak ilmuwan yang menceritakan bahwa produk susu sangat sehat untuk kehidupan kita, tetapi mereka tidak menceritakan bagaimana apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah cara kerjanya si jahat. Dia mau untuk kita melakukan hal yang tidak benar, sehingga dia tidak menceritakan bagaimana apa yang akan terjadi, tetapi dia menceritakan bahwa ini adalah sehat untuk kehidupan kita. Kita harus belajar. Kenapa Tuhan mengatakan di sini bahwa barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami akan ajaran kebenaran itu. Inilah yang Tuhan ingin untuk kita pelajari. Bagaimana dengan susu yang ada merugikan akan kesehatan kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa dengan makanan keras untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi Tuhan sudah menceritakan. Jadi anak kecil jatahnya adalah susu. Berarti orang dewasa tidak harus untuk meminum akan susu tersebut. Tetapi anak kecil tidak bisa untuk langsung makan makanan yang keras. Karena dia harus bisa untuk memiliki panca indera yang terlatih dulu, baru dia bisa untuk mengonsumsi hal tersebut. Begitupun kehidupan kita. Jangan kita merasa bahwa semuanya harus enak, harus sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kita belajar harus sesuai dengan kemauan Tuhan. Karena sesuai dengan kemauan Tuhan, kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa apakah Anda butuh untuk minum susu? Jawabannya adalah tidak. Jika Anda percaya pada pola makan asli Tuhan adalah yang terbaik. Jadi kita percaya kepada Tuhan, berarti kita menjalankan apa yang sehat di hadapan Tuhan. Sehingga itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Bagaimana kita belajar mencintai Dia dengan kita menjaga kesehatan yang ada dalam tubuh kita sendiri. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.